Shalom, salam terkasih dan salam sehat buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang baik ini. Berjumpa kembali di ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat Tuhan, bahkan penyertaan yang kami juga terima, kami rasakan di dalam kehidupan ini. Pada jam yang indah ini, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar di saat kami mempelajari pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini, kami bisa mengerti, memahami, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul ringkasan sekolah Sabat pada saat ini ialah Gereja Tentara yang Bersatu. Ayatnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Di mana perikop ini berbicara mengenai perlengkapan rohani. Pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan juga kemenangan dalam peperangan antara Yunani dan Romawi tergantung pada kerjasama prajurit dalam unit militer dan terutama dalam dukungan mereka satu sama lain dalam pertempuran tersebut. Ada alasan penting untuk mendukung gagasan daripada Paulus. Bahwasanya apa? Sejalan dengan pemahaman militer ini. Terutama membahas pertempuran bersama jemaat melawan kejahatan yang juga terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Mempergunakan perlengkapan rohani, yaitu juga bersama-sama dengan Tuhan melalui firman Allah dan berhubungan dengan juru selamat tersebut. Di mana yang bisa kita ambil poin-poinnya ialah yang pertama, bagian ini adalah puncak dari surat Efesus yang semuanya tentang gereja. Akan aneh bagi Paulus untuk mengakhiri suratnya dengan gambaran seorang pejuang Kristen yang sendiri melakukan pertempuran melawan akan musuh-musuh tersebut atau musuh-musuh kegelapan itu. Dan yang kedua, di mana di akhir pasal Paulus menyoroti akan persahabatan Kristen dalam panggilannya untuk apa? Untuk berdoa bagi semua orang kudus. Efesus 6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan yang selanjutnya ialah yang paling penting dari semuanya di awal surat ketika Paulus membahas kuasa kejahatan. Ia menempatkan mereka di atas gereja, bukan orang percaya individu. Supaya apa? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang ada di sorga. Jadi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ini tidak menggambarkan akan seseorang pejuang yang menyendiri atau sendirian menghadapi akan kejahatan tersebut. Sebaliknya, Paulus ini sebagai seorang jenderal menyebut gereja sebagai tentara. Dia memanggil kita untuk mengenakan akan seluruh perlengkapan senjata kita dan sebagai pasukan yang memiliki akan kesatuan, persatuan dan bersatu. Dengan penuh semangat dan bersatu menekan atau melawan pertempuran-pertempuran di dalam kehidupan kita masing-masing. Paulus juga memilih untuk mengakhiri perhatiannya yang menyeluruh pada gereja yang telah mencakup uraian yang berkelanjutan tentang gereja ini sebagai tubuh daripada Kristus tersebut. Di mana juga ada bangunan atau bait Allah dan mempelai perempuan daripada Kristus itu sendiri.
dengan hiasan terakhir gereja sebagai tentara Allah yang hidup. Karena kita mendekati hari-hari yang juga di dalam kehidupan ini, hari-hari yang jahat. Efesus 6 ayat yang ke-13. Tahap akhir dari peperangan yang sudah berlangsung melawan akan kejahatan. Tidak ada waktu untuk lari dari komitmen kita kepada siapa? Kepada Allah tersebut. Atau kesetiaan kita satu sama lain sebagai sesama prajurit Kristus. Agar kiranya kita selalu mempergunakan akan perlengkapan senjata tersebut atau perlengkapan rohani itu bersama dengan juru selamat kita, bersama dengan Tuhan kita itu. Maka ke depannya di saat kita menghadapi rintangan, tantangan, bahkan ujian, di dalam keadaan suka maupun tidak suka, kita selalu berjalan bersama dengan Allah. Adalah doa dan pengharapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.